Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati, bil khusus Bapak Ketua DKM Bapak Agus, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola yang lainnya yang saya hormati, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kekuatan, diberikan berbagai macam nikmat baik zahir maupun batin, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat istiqomah menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu duduk di majlis ilmu semata-mata niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini, di Mushola Nurul Hidayah ini, semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga dengan barokah sababiyah kita hadir istiqomah duduk di majlis ilmu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semoga mereka semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang salih dan salihah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita sebagai umatnya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat, khusus kita doakan anak saya yang pertama, anak tercinta yang bernama Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 5 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu, tepatnya almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin ini wafat pada hari Ahad tanggal 15 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah. Meninggal dunia posisi sedang dirawat di rumah sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor pada pukul 12.45 menit. Khusus pembacaan Fatihah dan sholawat ini pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah bin Saifuddin dan umumnya untuk ahli kubur keluarga kita semuanya. Dan sekaligus kita doakan semoga almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin yang saat ini sedang berada di alam barzah, sedang berada di alam kubur, kita doakan semoga di saat beliau menghembuskan napasnya yang terakhir dengan sababiyah barokah berbagai macam kebaikan, ibadah, amal soleh yang beliau lakukan semasa hidupnya, itu menjadi sababiyah di saat dicabut nyawanya semoga dalam keadaan husnul khotimah, kemudian membawa iman, membawa Islam, ihsan dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula selama di alam barzahnya sampai hari kiamat tiba, semoga senantiasa almarhum berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Alam barzahnya oleh Allah dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman sorga, diselamatkan dari azab kubur, diluaskan alam kuburnya, dilapangkan, dijembarkan dan diterangkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir
ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddimi likulli hawlin minal ahwali muqaddimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, jamaah Musalla Nurul Hidayah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kita selama kita hidup di alam dunia ini melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan atau selalu berbuat baik. Berbuat baik
untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi berdasarkan ayat ini, kita sebagai hamba-hamba Allah yang hidup di alam dunia hanya sementara diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada siapapun, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan, bisa berfaedah, bisa bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri dan ataupun untuk orang lain. Pada hakikatnya, terlepas dari apakah kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain, itu hakikat sebenarnya sekecil apapun perbuatan baik atau kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, dan pahalanya untuk diri kita sendiri, sebagai bekal untuk hidup kita nanti di alam akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, baik walaupun kebaikan itu kamu lakukan untuk orang lain, maka niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah, akan memperoleh balasannya dari Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, perbanyaklah beristighfar mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang selalu mohon ampun, dan Allah Maha Penyayang tentunya kepada hamba-hambanya yang memang mau disayang oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya seyogianya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tentu kita di alam akhirat nanti kita mengharapkan hidup kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita ditempatkan di surganya Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang mulia, yang tiada tara, tiada banding, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan-kenikmatan itu sudah ada dan sudah dipersiapkan oleh Allah. Tentu di akhirat nanti kita ingin hidup bahagia sebagaimana halnya kita hidup di alam dunia sekarang ini ingin bahagia. Walaupun kehidupan kita di alam dunia hanya sementara, apalagi ketika nanti kita berada di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya di alam akhirat. Tentu kita pun ingin bahagia. Bahagia atau tidak, keadaan kita di alam akhirat nanti, termasuk di alam kubur, manakala kita sudah masuk ke dalamnya, termasuk di hari kiamat, manakala kita saat itu dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik dan buruk kita yang kita lakukan selama hidup kita dalam dunia.
Itu semuanya tergantung apa yang sekarang kita lakukan di alam dunia ini. Kalau ketika kita di alam dunia ini atau selama kita hidup di alam dunia ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang keseluruhannya kita lakukan atas dasar lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Tentu ketika di hari kiamat timbangan amal kita berat ke kanan menunjukkan amal kebaikan kita baik, maka tentu kehidupan kita di alam akhirat akan bahagia, akan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, akan ditempatkan di surganya Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Paman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, banyak amal kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Selama hidupnya di alam dunia, ia pandai menggunakan waktu, menggunakan umur, menggunakan kesehatannya hanya untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada dirinya sendiri, berbuat baik kepada keluarganya, saudaranya, tetangganya, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Barang siapa yang berat, yang banyak timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah, kata Allah, al-muflihun, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah di dalam surganya, yakni orang-orang yang oleh Allah di akhirat akan dijadikan ashabul jannah, penghuni surganya Allah. Maka oleh karenanya jangan pernah kita sungkan untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan pernah kita malas untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan. Karena hakikatnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, sekalipun kita melakukan kebaikan itu secara zahir, kita lakukan kebaikan itu kepada orang lain, namun hakikatnya untuk kepentingan diri kita sendiri, dan pahalanya tentu akan kembali untuk kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bahwasanya kehidupan kita di alam dunia yang bersifat temporer ini, kehidupan kita di alam dunia yang bersifat sementara ini, kehidupan yang tidak akan kekal abadi untuk selama-lamanya, cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, setuju dan ataupun tidak setuju, pasti alam dunia ini satu saat akan kita tinggalkan. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, apabila ajal kematian datang kepada kita, maka tentu alam dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita asalnya dari Allah. Dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan maut, akan merasakan mati, siapapun tanpa kecuali. Para nabi sudah wafat semuanya, para rasul sudah wafat semuanya, para aulia Allah, para wali Allah banyak yang sudah wafat, para ulama yang soleh-soleh, orang-orang soleh, para solihin banyak yang sudah wafat. Kita pun pasti akan mengalami seperti mereka. Jadi yang namanya mati itu adalah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seorang pun di antara manusia
yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk menolak datangnya ajal. Para jamaah, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah, kata Allah, kepada kamilah, kata Allah, turja'un, kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Ingat ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita dalam keadaan bayi merah, belum bisa apa-apa, belum bisa melihat, belum bisa ngomong, hanya bisa menangis. Dan tidak sehelai benang pun kita gunakan di badan kita dalam keadaan telanjang bulat. Itulah kita. Tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Dan nanti manakala kita mati pun sama seperti itu. Tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Istri ditinggalkan kalau kita mati. Anak jadi yatim. Harta benda yang banyak, yang berlimpah ruah, rumah yang mewah, mobil yang banyak mengkilat, uang berlipat, ditinggalkan akan menjadi harta warisan, harta pusaka. Lalu apa yang kita bawa ke alam kubur? Diterangkan di dalam sebuah kitab, Rasulullah bersabda, yatba'ul mayita salasun, yang mengikuti mayit setelah manusia mati lalu menjadi mayit, yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang pertama ahluhu, kata Nabi, keluarganya. Seluruh keluarganya kumpul, keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan teman-temannya datang bertakziah, guru-gurunya, tetangganya, semuanya datang. Di antara sebahagian mereka ada yang mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan, dan juga ada yang pulang ke rumahnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang mengikuti, yang mengantarkan jenazah mayit 3. Yang pertama keluarganya. Kemudian yang kedua, wa maluhu, harta bendanya. Ketika mayit tersebut akan dibawa ke pemakaman untuk disemayamkan, untuk dikebumikan. Kalau mayit tersebut dari keluarga orang yang kaya, tentu mobilnya dikeluarkan semuanya, konvoy mengantarkan mayit ke kuburan. Bahkan dikawal oleh polisi karena orang kaya, karena pejabat. Yang ketiga, wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit, yang akan mengantarkan mayit. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Amal baik, ya. Amal buruk, ya. Itu akan mengikuti jenazah, akan mengikuti mayit. Namun sayang, kata Nabi, payarji'anisnani, yang 2 balik lagi mengantarkan mayit, mengikuti mayit hanya sampai ke kuburan. Begitu mayit, jenazah selesai dikuburkan, dikebumikan, yang 2 balik lagi ke tempatnya masing-masing. Keluarganya, bapaknya, ibunya, saudaranya, mereka semuanya bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak seorang pun ada yang mau menemani mayit di alam kubur. Walaupun dia sangat cinta, sangat sayang, tidak ada yang mau menemaninya. Di alam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Jika tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Jika durhaka pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Tidak seorang pun, sekalipun mayit tersebut
orang kesayangannya, tidak seorang pun yang mau masuk ke alam kubur, ikut menunggangi mayit di alam kubur. Mereka balik semuanya. Walaupun itu kekasih kita, walaupun itu guru kita, walaupun itu yang meninggal anak kita, istri kita, suami kita, tidak seorang pun balik lagi keluarganya. Demikian pula harta bendanya yang tadi mobilnya banyak, konvoy, motornya digunakan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, tidak satupun motornya yang ditinggalkan atau yang ikut dikubur bersama mayit. Kembali lagi. Lalu apa yang kita bawa sampai ke akhirat? Cuma satu, amal. Amalnya yang setia, yang akan terus mengikuti mayit masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah. Bahkan apabila mayit ini masuk ke alam kubur membawa amal soleh, membawa amal kebaikan yang banyak, maka amal soleh, amal kebaikan yang banyak yang ia bawa ke alam kubur, itu akan menjadi nikmat kubur buat dia di dalam kubur. Dan bahkan akan berpengaruh terhadap keberadaannya nanti di hari kiamat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan dia oleh Allah dijadikan ahli sorga, karena masuk alam kubur membawa amal soleh, membawa amal kebaikan, membawa amal ibadah yang banyak. Sehingga sahabat Nabi, sahabat dekat Rasulullah, bahkan sahabat utama Rasulullah, bahkan mertuanya Rasulullah, yang termasuk sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun pernah mengatakan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin ay bila amalin salihin maka annama raqibal bahra bila sapina. Barang siapa yang mati kemudian dikubur, masuk alam kubur, alam gaib, alam metafisika, alam yang sama sekali tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Mati, dikubur, masuk alam kubur, bila zadin, tidak membawa amal soleh sedikit pun, tidak membawa bekal sedikit pun. Ibarat orang pergi ke Surabaya enggak bawa bekal, pasti belangsak. Karena di alam kubur ada kehidupan. Kalau nggak percaya coba aja sekarang, mati pasti dihidupkan lagi. Ke alam kubur nggak membawa amal soleh, nggak mau membawa bekal. Apa kata Abu Bakar? Maka annama raqibal bahra bila sapina. Maka sungguh ia si mayit yang masuk alam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, lantaran hidupnya malas beribadah, malas berbuat baik, pelit untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak mau menolong orang lain yang kesusahan, padahal hartanya banyak. Mati nggak bawa amal soleh, maka sungguh ia seakan-akan diibaratkan seperti seseorang yang tenggelam di tengah-tengah lautan yang luas dan dalam, tidak menggunakan perahu. Dia mengarungi lautan samudra tanpa menggunakan kapal, tanpa menggunakan perahu, tanpa menggunakan nahoda. Akhirnya dia tenggelam di tengah-tengah lautan yang dalam dan luas. Dia di situ sengsara, menderita, tersiksa. Diibaratkan seperti itu. Para jamaah, maka yuk, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia yang fana ini, yuk kita manfaatkan waktu, umur, kesehatan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, secara efektif dan efisien, untuk terus jangan bosan-bosan, untuk terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, manfaatnya untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk masyarakat, terutama untuk agama. Jadi kita lakukan kebaikan untuk Allah dan Rasulnya, juga untuk manusia seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mayitnya bawa amal soleh, bawa bekal ke alam kubur, maka ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Alam kuburnya oleh Allah akan dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Tapi itu bukan sorga. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman sorga, indah kelihatannya, luas, terang, wangi alam kuburnya. Karena yang masuk ke alam kuburnya orang soleh,
orang banyak kebaikannya. Jadi keadaan di alam kubur itu tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Alam kubur bisa jadi taman sorga, juga bisa jadi lubang api neraka. Tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Kalau yang masuknya orang soleh, akhlaknya bagus, bersih johir batin, ibadahnya rajin, kebaikannya banyak, suka menolong orang kesusahan, maka tentu alam kuburnya akan dijadikan taman sorga, diselamatkan dari azab kubur. Tapi sebaliknya juga alam kubur bisa jadi hufrah min hupari niron, lubang daripada lubang api neraka, apabila yang masuk ke alam kubur orang tolih, orang durhaka, orang yang malas berbuat baik, malas beramal soleh, malas beribadah kepada Allah, banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah, banyak perintah-perintah Allah diabaikan, dilalaikan, ditinggalkan, dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang, na'udzubillah min dzalik, orang tersebut tentu akan celaka. Bapak ibu, ibunya ada ya? Ada di rumahnya masing-masing. Kedengaran gak rumah ini ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon doanya untuk anak saya Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin almarhum. Saya sebenarnya secara manusiawi memang belum siap beliau dipanggil oleh Allah untuk saya, karena memang saya sangat amat sayang kepada beliau. Kenapa sangat amat sayang? Karena memang anak pertama. Setelah saya menikah, saya mengharapkan anak yang pertama lahir laki-laki, dan tumpuan harapan saya ada di anak pertama. Maka wajarlah manusiawi kalau orang tua sangat sayang kepada anak pertama. Jadi sebenarnya belum siap ditinggalkan oleh almarhum, merasa berat, itu manusiawi. Namun saya punya keyakinan almarhum Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin, oleh karena saya tahu keseharian dia, ya kan Rasulullah pernah bersabda begini, innamal mar'u ahadisun ba'dahu pakun hadisan liman wa'a, pakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi, apabila telah meninggal dunia, siapapun kalau sudah meninggal dunia, itu akan menjadi cerita buat orang-orang yang ia tinggalkan. Apakah yang meninggal dunia ini akan menjadi cerita yang baik-baik buat orang-orang yang masih hidup? Dan apakah yang meninggal dunia ini akan menjadi cerita yang buruk-buruk buat orang yang masih hidup? Itu tergantung apa yang ia lakukan ketika hidupnya. Kalau kita ketika hidup di alam dunia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, untuk agama, untuk masyarakat, bangsa dan negara, maka tentu ketika kita sudah meninggal, yang diceritakan oleh mereka yang masih hidup kebaikan-kebaikan kita, dan itu akan menjadi kebahagiaan buat kita di alam kubur, akan membuat alam kubur kita menjadi terang, luas. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan la'allakum tuflihun, kata Allah, agar kamu menjadi orang-orang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di alam dunia, selama hidup di alam dunia kita banyak melakukan keburukan-keburukan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menumpuk-numpuk dosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan maksiat, menyakiti orang lain dan lain sebagainya, menjolimi orang lain. Keburukannya banyak, dosanya banyak, tapi kebaikannya barang sedikit pun tidak ada. Karena selama hidupnya selalu memperturutkan ajakan syaitan durjanya, karena selama hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya,
dan tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran hadis, belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang, maka setelah orang itu mati, tentu yang diceritakan keburukannya, karena kebaikannya nggak ada. Dan ketika keburukan-keburukan mayit diceritakan banyak orang, itu akan menjadi kesengsaraan buat mayit di alam kuburnya. Jadi apakah setelah kita mati nanti akan menjadi cerita yang baik buat orang yang kita tinggalkan, atau apakah akan menjadi cerita yang buruk buat orang yang kita tinggalkan? Tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kebaikankah yang kita lakukan, atau keburukankah yang kita lakukan kepada orang lain? Kan pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau kita manusia mati, harus meninggalkan kebaikan untuk orang lain. Apabila kita mati, sudah meninggalkan kebaikan untuk masyarakat, untuk orang lain, minimal untuk keluarga, kalau kakak untuk adik, kemudian kebaikan yang pernah kita lakukan diikuti oleh orang-orang di belakang kita yang masih hidup, semakin banyak yang mengerjakan kebaikan itu, maka semakin banyak pahala mengalir kepada si mayit, karena dia telah menunjukkan kepada kebaikan. Man dalla alal khairi kafailihi, kata Nabi. Barang siapa yang menunjukkan terhadap kebaikan, kemudian dia mati, dan kebaikan yang pernah ditunjukkannya diikuti oleh orang-orang di belakangnya, maka seakan-akan ia melakukan kebaikan tersebut walaupun orangnya sudah wafat, walaupun orangnya sudah mati. Contoh, ini yang saya saksikan almarhum Muhammad Lutfi Ramdhani Habibsabuddin, yang saya saksikan kesehariannya. Setiap jam 5 sore itu beliau sudah pergi ke Masjid Al-Amin. Untuk apa? Untuk tadarus, baca Ar-Rahman Al-Waqiah. Kira-kira menjelang setengah jam menjelang azan maghrib, beliau sholawatan. Nah, ketika almarhum Muhammad Lutfi Ramdhani sholawatan, itu anak-anak kecil di sekitar situ mereka berdatangan ikut gabung sama almarhum. Nah, sekarang almarhum sudah tidak ada, tapi anak-anak yang hidup, mereka setiap jam 5 sholawatan, mencontoh apa yang sudah dilakukan almarhum. Itu pahala buat almarhum itu. Makanya saya pesan sama istri saya, Neng, anak-anak yang biasa ikut sholawatan sama almarhum, tolong diingetin setiap jam 5 supaya sholawatan terus, diistiqomahkan. Itu akan ngalir pahalanya kepada almarhum. Nah, itu yang disebut kebaikan, meninggalkan kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, juga istri dan anak-anak kita semuanya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mudah, untuk ringan melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberikan contoh kebaikan kepada orang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Maka jadilah kita manusia yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali taklim kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, kekuatan iman Islam, diberikan kemampuan untuk dapat mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu agama dalam rangka kita mempersiapkan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahsub nafsaka alal mauta, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang kepadamu dan tanpa kamu ketahui. Demikian akhirnya mari kita sama-sama tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami berdoa, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Tidak ada tempat bagi kami untuk memohon selain kepada Engkau ya Allah. Pada pagi hari ini kami yang sedang duduk di majlis ilmu, majlis yang Engkau muliakan, memohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Kami mohon dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon dengan karomah Sultanul Aulia Gausul Aqdam Qutubul Alamin As-Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai pemimpinnya seluruh para wali. Dengan keagungan kitab suci-Mu Al-Qur'anul Karim dan dengan kebaikan orang-orang soleh. Saat ini, pagi ini kami mohon untuk anak kami Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Semoga Engkau tempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang Engkau ridhoi. Alam kuburnya Engkau jadikan taman daripada taman-taman surga. Engkau luaskan alam kuburnya, Engkau lapangkan, Engkau jembarkan, Engkau terangkan. Ya Allah ya Rabb, kami mohon Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin, semoga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan ruhnya dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang Engkau cintai. Tempatkan dia di dalam surga-Mu yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ya Allah ya Rabb, terimalah imannya, terimalah Islamnya, terimalah ihsannya, terimalah segala amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidup ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Ampunilah dosa-dosanya, dan semoga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, majlis-majlis ilmu yang pernah dihadirinya ketika ia hidup, itu menjadi sababiyah Engkau mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.